sama Pak Prabowo sekarang. Iya kan, gimana? Saya mau keluar dari Golkar. Saya pengen ketemu Gus Miftah. Tujuannya apa? Karena orang banyak bertanya, kenapa Pak Gerindra kalau di Gerindra? Saya pengen mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Cukup itu. Kemudian saya ketemu Gus Miftah. Saya telepon si saudara Teddy, ajudan beliau itu. Saya mau matur tentang Habib Lutfi dan Kang Deddy. Saya soal ke kantor beliau. Jenderal izin, saya diminta menyampaikan pesan dari Habib Lutfi. Siap, perintah Gus. Jenderal diminta datang ke Pekalongan. Saya datang. Terus beliau tanya, ini Kang Deddy mau ngapain? Ini saya ajak Jenderal, insya Allah dia mau murtad dari Golkar. Tapi terus Prabowo serius dia bilang. Tanpa saya sebutkan alasannya apa, kemudian tujuannya awalnya hanya ingin mendukung Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo mengatakan apa? Sudahlah, yang dari pengurus Gerindra gak apa-apa, kalau sekali berkat Deddy saya terima. Waktu itu awalnya Mas Sunan, Mbak Novi, awalnya mau dijadikan wakil ketua umum bidang pertanian. Awalnya, walaupun kemudian jadi wakil dewan pembina. Udah di situ. Kan Deddy kok Pak Prabowo, Gus Miftah ini kayaknya mau mendukung Pak Prabowo beneran. Ini keren ini Pak. Besok Pak Prabowo kalau jadi presiden, Gus Miftah jadi menteri agama ini Pak. Langsung saya bilang, Pak Prabowo bilang ini, Gus Miftah pengen jadi menteri agama. Saya jawab, sorry. Saya ingin sampaikan ketika Bapak-Bapak ditanya di masyarakat, apa Gus Miftah itu punya ambisi pribadi kok ngumpul ke kampung? Ini zona ke-20 Pak. Saya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, saya punya perkumpulan seperti sudah 20 titik, satu titik 1000 yen. Artinya saya punya pasukan 20.000 yen. Saya bilang, saya nggak punya ambisi menjadi calon menteri agama. Kalau saya jadi calon menteri agama kayak bangkrut, gajinya nggak seberapa, saya orang yang nggak enakan ketemu kayak harus salam tempel. Yang paling saya mau PCN membantu Mas punya pengajian gratis terus lah. Maka saya bilang, Mas Prabowo, kalau Pak kemudian saya memutuskan gabung full mendukung Mas Prabowo, jangan kepikir saya mau menjadi jabatan apa. Makanya kemarin di podcast Kumparan, saya ditanya, kalau Pak Prabowo jadi presiden, apa yang harus kita lakukan? Kenapa saya punya jejaring sosial seperti ini, Pak? Ketika Pak Prabowo jadi presiden, saya orang pertama yang akan memastikan bahwa program-program Pak Prabowo Gibran untuk rakyat benar-benar dijalankan. Artinya, saya tidak punya ambisi pribadi. Karena dalam makalah yang lain saya sampaikan, man wahaba nafsahul dunya, lantuk tiyahu dunya, ilakin ata-ati. Yudfak fiha. Ketika seseorang itu menggambarkan dirinya untuk dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa kecuali secukupnya tanahnya akan mengubur dia. Maka kemudian saya heran, hanya untuk ambisi pribadi, mendapatkan kuasa, orang berani menjatuhkan orang lain yang pernah menjadi sponsor, yang pernah mendukung. Bahkan saya sampaikan, seburuk-buruknya anjing tidak akan pernah menggigit orang yang menolong. Makanya ada peribahasa yang terjadi, dikoreksi kalau saya salah. Ada peribahasa begini, Akimil kalba salasa ayyamin saya turka fi salasi sanawat wa in nas salasa sanawatin saya saka fi salasi ayyam. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Dan berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Ternyata jawabannya ini dengan data palsu lah. Skornya berapa ya? Ternyata skornya 5 dan 11. 5 itu ternyata surat Al-Maidah, dan ayat ke-11 itu isinya apa? Ketika orang lain menyerangmu, maka Allah akan menahanmu. Ini artinya apa? Ketika Pak Prabowo diserang, Allah yang jaga. Pak Taslim apa terus belum campur-campur di